Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya, Om Swastiastu. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, para pejabat utama Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu yang saya hormati, sahabat sejawat dan seluruh staf Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka membicarakan peningkatan dan pengembangan pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu. Teriring salawat dan salam kita haturkan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang program layanan yang akan kita kembangkan di masa yang akan datang di Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu ini. Kita tahu bahwa perkembangan rumah sakit di Kota Bengkulu cukup pesat. Ada beberapa rumah sakit swasta yang juga sudah mulai berdiri dan memberikan pelayanan yang cukup baik kepada masyarakat Bengkulu. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kita untuk tidak tinggal diam, merasa puas diri dengan apa yang sudah kita peroleh dan kita capai selama ini. Saya melihat bahwa ada peluang bagi kita untuk menambah layanan prioritas unggulan dalam rangka memajukan pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara ini, yaitu adalah pelayanan geriatri. Kenapa geriatri ini perlu kita kembangkan di rumah sakit kita? Karena menurut saya ini adalah sebuah peluang yang cukup menjanjikan yang bisa meningkatkan pelayanan kita di masa yang akan datang. Dari data statistik Badan Pusat Statistik diperkirakan 20 tahun yang akan datang nanti jumlah penduduk lansia yang ada di Indonesia ini akan bertambah sekitar 39 juta jiwa. Ini tentunya merupakan angka yang sangat besar. Tentunya juga ini terdapat di Provinsi Bengkulu peningkatan jumlah lansia ini. Nah, ini kita akan melihatnya sebagai suatu bagian dari kemampuan kita untuk memberikan pelayanan kepada pasien-pasien yang mempunyai kebutuhan khusus ini. Sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan lansia itu adalah pasien-pasien yang orang-orang yang berusia lebih dari 60 tahun. Sedangkan yang termasuk dalam pasien geriatri itu adalah pasien yang memiliki keluhan atau penyakit fisik maupun psikis yang lebih dari satu. Tentunya kita melihat bahwa pasien-pasien lansia ini mempunyai banyak keterbatasan. Yang pertama tentunya tadi adalah karena usia yang bertambah, tentunya ada penurunan fisik juga. Jadi berdasarkan penelitian dari yang ada, itu dikatakan bahwa setelah umur 30 tahun akan terjadi penurunan fungsi 1% setiap tahunnya. Jadi kalau kita perkirakan seseorang berumur 80 tahun, maka itu bisa diperkirakan sekitar 50% dari fungsi organnya sudah mengalami penurunan. Selain penurunan fisik, juga tentunya ada penurunan atau gangguan pada psikisnya. Baik itu karena sudah ditinggal oleh pasangannya, maupun kemudian hidup sendiri karena mungkin anak-anaknya atau keluarganya lain sudah mempunyai kehidupan atau rumah tangga sendiri. Nah, ini tentunya akan memberikan dampak psikis. Nah, ini perlu juga penanganan tersendiri. Yang berikut tentunya adalah masalah ekonomi, ya, kemudian sosialisasi yang pada bapak orang tua itu akan menjadi suatu penyebab atau pencetus keluhan-keluhan atau yang disebut juga dengan keluhan psikosomatis.
Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan rekan-rekan sekalian dalam pelayanan geriatri ini. Yang pertama tentunya adalah SDM. Untuk memiliki atau mengembangkan pelayanan geriatri yang bagus, yang terpadu yang kita inginkan, maka kita harus menyiapkan SDM. Yang pertama itu adalah dokter-dokter spesialis yang terkait dengan keluhan atau diagnosis penyakit yang sering pada pasien lansia ini, seperti misalnya hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan saraf, serta juga banyak osteoartritis. Yang kedua juga adalah pemberi asuhan lainnya seperti ahli gizi, fisioterapi, dan tenaga psikolog. Nah, ini juga perlu kita pikirkan untuk membantu pasien-pasien lansia ini nantinya untuk bisa kembali atau paling tidak bisa menjalani hidupnya dengan lebih berkualitas. Yang kedua adalah alur layanan. Alur layanan ini harus kita siapkan dengan sedemikian rupa sehingga memudahkan bagi pasien geriatri ini untuk memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit kita ini. Nantinya kita akan siapkan di depan penjagaan itu petugas yang akan membantu nanti dengan baik dengan kursi roda ataupun dengan alat bantu untuk memudahkan pasien ini nanti ke ruang-ruang konsultasi. Nanti kita akan sediakan ruangan khusus administrasi atau pendaftaran sehingga mereka tidak perlu antri, dan juga nantinya ruang tunggu yang khusus yang memudahkan pasien-pasien tersebut untuk mendapat pelayanan kesehatan, untuk berkonsultasi sesuai dengan keluhannya menjadi lebih mudah. Nantinya pemeriksaan penunjang yang bisa kita permudah, kita akan permudah seperti pemeriksaan laboratorium, nantinya kita akan lakukan di tempat pemeriksaan sehingga pasien lansia ini tidak perlu bolak-balik atau bergeser ke tempat pemeriksaan penunjang yang mungkin letaknya cukup jauh. Kemudian yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Sebagaimana kita tahu bahwa pasien lansia ini tentu mempunyai banyak keterbatasan. Sebab itu nanti kita siapkan sarana prasarana yang aman dan nyaman untuk pasien ini, ya, baik itu di ruang tunggu maupun nanti di ruang-ruang pribadi seperti kamar mandi dan toilet yang nantinya kita buatkan hand railing atau pengaman dan kloset khusus yang memudahkan orang tua ini nantinya untuk buang air kecil atau buang air besar. Termasuk juga di ruang rawat inap nantinya kita akan sesuaikan sesuai dengan kebutuhan lansia ini. Nah, demikianlah rekan-rekan sekalian rencana pengembangan pelayanan geriatri di rumah sakit kita yang akan kita kembangkan di masa yang akan datang. Saya harap rekan-rekan sekalian dapat mendukung dan memahaminya, dan nantinya kita akan segera siapkan tim terpadu yang akan dikoordinir oleh dokter penyakit dalam yang ada pada kita, dan selanjutnya akan kita buatkan standar prosedur yang sesuai, yang akan dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan geriatri ini. Besar harapan saya pada rekan-rekan sekalian bahwa ini akan menjadi salah satu layanan unggulan rumah sakit kita yang dapat nantinya meningkatkan kesejahteraan bagi rumah sakit kita dan karyawan kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini dapat berjalan dengan baik dan terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Terakhir, kalau mungkin ada yang perlu nantinya kita evaluasi, akan kita evaluasi sesuai dengan kondisi yang kita temukan, dan nantinya kita akan usahakan untuk pengembangan dan perbaikan di masa yang akan datang. Saya rasa demikian rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.